Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kami yang bertema cara menghindari diri dari menjadi korban phishing dalam bermedia sosial. Kami dari kelompok 4 akan membahas topik ini secara lengkap dan praktis. Semoga informasi kami sampaikan dapat membantu Anda lebih aman dalam bermedia sosial. Saat ini phishing menjadi salah satu bentuk kejahatan cyber yang paling sering terjadi. Banyak orang merasa aman karena berada di balik layar, tetapi justru itu celah kejahatan sering terjadi. Dalam presentasi ini, kami akan menghapus tuntas apa itu phishing, bagaimana cara kerjanya, dan langkah-langkah yang bisa Anda ambil untuk melindungi diri. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita kenali dulu apa itu keamanan komputer. Pengertian keamanan komputer, memahami ancaman cyber. Keamanan komputer adalah cara kita menjaga perangkat data dan jaringan agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang. Kita bisa membayangkan komputer atau akun media sosial kita seperti rumah. Agar aman, rumah kita membutuhkan kunci yang kuat. Begitu juga dengan perangkat digital kita. Saat menggunakan media sosial, ancaman seperti phishing menjadi hal yang paling sering terjadi. Phishing adalah metode penipuan untuk mencuri informasi seperti username, password, dan data keuangan. Selain phishing, ada ancaman lain seperti virus, malware, dan ransomware. Semua itu bisa membuat perangkat Anda rusak atau data Anda dicuri. Oleh karena itu, memahami keamanan komputer adalah langkah awal penting. Sekarang kita lanjut ke pembahasan phishing. Phishing adalah kejahatan cyber, di mana pelaku mencoba mencuri data pribadi Anda dengan berpura-pura menjadi pihak yang dapat dipercaya. Mereka seringkali menyamar sebagai bank, toko online, atau bahkan teman Anda sendiri. Sebagai contoh, Anda mungkin pernah menerima email dengan tautan yang mengaku berasal dari bank dan meminta Anda untuk memperbarui data melalui tautan tersebut. Namun sebenarnya tautan itu mengarah ke situs palsu yang dibuat untuk mencuri informasi pribadi Anda, seperti nomor rekening atau kata sandi. Phishing menjadi ancaman serius karena perilaku menggunakan trik yang sangat meyakinkan, seperti desain yang profesional dan menggunakan bahasa yang resmi. Phishing tidak hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga emosi kita, seperti rasa takut atau ketergesa-gesaan. Ada beberapa jenis phishing yang perlu kita kenali. Yang pertama ada email phishing, yakni penipuan yang dilakukan melalui email palsu yang berisi tautan atau lampiran berbahaya. Kemudian yang kedua ada smishing, yakni penipuan melalui pesan teks atau SMS yang meminta Anda untuk mengklik tautan yang mencurigakan. Kemudian yang ketiga ada spear phishing, yakni serangan yang dirancang khusus untuk target tertentu, seperti individu atau sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir ada phishing, yakni penipuan melalui panggilan telepon untuk mendapatkan informasi pribadi Anda. Beberapa contoh kasus phishing yang sering terjadi di antaranya yang pertama adalah email palsu, yakni email yang mengaku dari bank Anda dan meminta Anda untuk mengklik tautan yang ternyata palsu. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada SMS yang menawarkan hadiah besar dan meminta Anda mengisi formulir secara online. Contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada iklan palsu, yakni iklan yang menawarkan diskon besar dan mengarahkan Anda ke situs web yang ternyata juga palsu. Contohnya seperti ini. Ribuan kasus seperti ini terjadi setiap harinya. Dengan teknologi yang semakin maju, kita harus lebih waspada. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu. Yang pertama, kita harus aware terhadap URL. Kita harus senantiasa memeriksa URL apa yang akan kita akses. Kenapa? Karena biasanya seorang hacker akan membuat fake link atau fake URL untuk mengelabui korban, sehingga mereka dapat mendapatkan data pribadi kita yang akan disalahgunakan, seperti itu. Dan yang kedua, jangan mudah percaya atau trust issue biasanya kita bilang. Kenapa? Trust jadi sangat penting karena hacker untuk mendapatkan semua data kita, mereka akan melegalkan segala cara, salah satunya menjadi orang terdekat kita, seperti itu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Biasanya teman kita sudah terkena phishing dan hacker bisa melakukan akses terhadap kontak dan melakukan komunikasi dengan kontak kita. Apabila hal itu terjadi, kita perlu konfirmasi ke teman kita maupun saudara kita apakah mereka benar mengirimkan pesan tersebut atau tidak. Apabila iya mereka mengirimkan, kita juga perlu tahu akan digunakan untuk apa.
Yang kedua, mengaktifkan two factor authentication atau multi factor authentication. Kenapa ini sangat penting? Karena 2FA dan MFA ini akan memastikan bahwa yang akan login terhadap suatu akun atau suatu platform software itu memang benar-benar kita. Bagaimana caranya? Dengan melakukan challenge terhadap user yang akan melakukan akses, seperti password, PIN, pertanyaan keamanan. Bahkan dalam teknologi MFA itu ada biometrik, itu bisa mengenali Face ID, sidik jari hingga retina, dan biasanya juga menggunakan kode OTP. Dan banyak vendor yang telah leaders Gartner dalam MFA, dan mereka memiliki banyak faktor untuk melakukan challenging authentication seperti itu. Dan yang keempat, menggunakan software keamanan. Kenapa hal ini sangat penting? Karena biasanya phishing terjadi ketika kita melakukan klik terhadap domain atau URL yang malicious, dan dari link tersebut mendownload suatu file malware. Makanya kita bisa memprevent hal tersebut dengan menggunakan antivirus atau anti malware seperti itu. Dan kita harus menggunakan antivirus dan anti malware yang memang benar-benar kompeten. Soalnya biasanya antivirus yang saat ini beredar sudah menggunakan machine learning. Mereka mendeteksi berdasarkan behavior dari malware tersebut. Selanjutnya, bagaimana mencegah terjadinya serangan phishing. Yang pertama, melindungi password kita. Kita harus senantiasa merubah atau mengenerate ulang password agar tidak dapat mudah dihack ya. Yang kedua, hindari link mencurigakan. Seperti yang saya katakan tadi di slide sebelumnya, kita harus senantiasa aware terhadap link yang akan kita akses, dan waspada terhadap penipuan. Kenapa? Biasanya hacker untuk mendapatkan data pribadi kita akan membuat hal-hal yang menggiurkan agar kita senantiasa tertarik dengan cara hacker tersebut mendapatkan data kita, berupa hadiah atau apapun itu. Selanjutnya, bagaimana jika kita sudah menjadi korban phishing? Yang pertama, kita bisa melakukan disconnect terhadap internet untuk memutus koneksi antara virus di perangkat kita dengan server yang ada di hacker. Yang kedua, kita harus segera mengganti password agar tidak bisa mengakses akun-akun lainnya untuk si hacker. Dan kita harus senantiasa memeriksa aktivitas akun, apakah akun kita digunakan untuk mengakses hal-hal yang aneh. Lalu kita juga bisa melaporkan ke Google ataupun Microsoft, tergantung akun yang terkena phishing, agar akun tersebut segera diblokir. Dan apabila data pribadi kita, data bank kita sudah menjadi korban phishing, kita bisa menghubungi bank terkait untuk melakukan blokir akses terhadap akun bank tersebut atau akun bank si korban. Yang kelima, yang paling penting, kita harus melakukan scanning perangkat kita terhadap malware yang sudah terinfeksi pada perangkat kita, agar tidak bisa menjalar atau mengakses hal-hal yang lebih krusial pada perangkat kita. Tetap bijak dan waspada dalam bermedia sosial. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengenal phishing dan juga antisipasinya. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghadapinya dengan 3 prinsip utama. Pertama, waspada. Phishing seringkali menyamar dengan tampilan yang meyakinkan, jadi kita harus selalu berhati-hati dengan pesan atau link yang meminta data pribadi, apalagi dari sumber yang tidak kita kenal. Kedua, bijak. Jangan mudah percaya dengan informasi yang kita terima begitu saja. Verifikasi dulu sumbernya dan pastikan kita hanya memberikan data pada pihak yang benar-benar terpercaya. Ketiga, aman. Lindungi data pribadi kita, pastikan akun dan informasi sensitif seperti password atau nomor kartu kredit terlindungi dengan baik, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan mengikuti prinsip ini, waspada, bijak, dan aman, kita bisa lebih terlindungi dari ancaman phishing. Sebagai kesimpulan, phishing adalah ancaman serius di dunia digital. Tetapi dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, kita bisa melindungi diri dengan lebih baik. Ingatlah untuk selalu waspada, jangan mudah percaya, dan tingkatkan pengetahuan Anda tentang keamanan digital. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menjaga keamanan Anda di dunia maya.
Terima kasih sudah menyimak dan tetap bijaksana dalam bermedia sosial.